Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham yang potensial untuk minggu ini ya, tanggal 2 Desember sampai dengan 6 Desember 2024 yang uptrendnya masih cukup bagus dan cukup kuat ya. Ada beberapa memang yang sebelumnya downtrend, sekarang sudah mulai uptrend, tetapi uptrendnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi akan saya sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Sebentar. Yang saya bahas pertama adalah untuk saham Excel. Jadi kalau kita perhatikan saham Excel ini ya, dari akumulasi net buy asing dia masih lumayan tinggi ya. Tapi sebelumnya ketika dia asing akumulasi itu harganya malah turun ya, seperti itu ya. Dan sekarang dia sudah testing area buy weakness yang sudah saya gambarkan 2170. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, Excel ini hari Jumat dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Target price terdekatnya 2270 dan 2370. Jadi trading range-nya untuk Excel ini lumayan rapi ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 2100 ya. Atau maksimumnya pakai stop loss-nya acuan yang di sini ini low-nya di sini 2120 lah ya. Kalau 2100 agak ke bawah. Nah, sebentar saya cek dulu ya. Ya, ini 2120 ya. Jadi sama bertahan di atasnya itu ya dia masih cukup menarik, masih ada potensial untuk target price berikutnya di 2300-an atau 2370 garis saya. Jadi kalau mau buy ini masih cukup menarik, masih bisa potensial untuk cuan ya. Pasang stop loss-nya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BP juga menarik. Kalau kita lihat 2 hari terakhir, hari Kamis dan Jumat, volumenya dia naik lebih dari rata-rata 5 harinya. Dan harga sahamnya kalau kita lihat dia sudah breakout lagi ke atasnya EMA 20-nya. Nah, dia akan testing resistor minor di sini ya, swing high-nya 79. Kalau dia berhasil naik ke atas 79 untuk BP, maka dia akan berusaha untuk testing target berikutnya, resistennya kurang lebih target price-nya sekitar area 93. Setelah 93 kalau naik lagi maka target price-nya ini saya gambarkan sekitar area 109. Jadi untuk BIP ini potensial kenaikannya masih cukup menarik. Kalau mau buy tunggu breakout ke atas 79 atau yang mau buy on weakness lagi tunggu di area sekitar 68 sampai 70. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, memang EMA 200-nya masih mengarah ke bawah, tetapi ini harganya sudah close di atasnya EMA 200-nya. EMA 20-nya juga sudah melandai, sudah mulai akan naik ya seperti itu ya. Jadi BP kesempatan untuk buy, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya setelah 79 sebelum 93, maka Anda bisa pakai acuan di sini high-nya ya di 86. Jadi kalau dia naik ke atas 86, Anda bisa pasang automatic order buy untuk tambah lagi atau average up. Atau yang belum punya kalau mau tunggu naik ke atas 86 juga boleh ya. Kalau seperti itu cukup ya untuk BP. Berikutnya untuk BRMS. BRMS kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang terakhir harga sahamnya di bawah MA20-nya. Nah, di sini swing high sebelumnya yang sebelah kiri ya, itu di area 392. Jadi ini 392 sudah dites, dia berhasil ditutup di atasnya 392. Anda kalau mau spekulasi buy on weakness boleh aja ya di jalur uptrendnya. Untuk BRMS pasang stop loss-nya di 392 atau maksimum di low-nya 366. Kalau dia berhasil breakout ke atas MA20-nya di atas 427, maka Anda mau tambah lagi boleh, average up ya juga boleh. Target pas berikutnya kurang lebih ini dia akan menguji 488 sampai 505. Nah, setelah 505 ini kira-kira dia masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Kalau kita lihat ke belakangnya itu juga sudah 3 bulan berturut-turut dia hijau ya. Apakah masih bisa naik lagi? Kalau saya sih prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, maka dia masih ada kemungkinan untuk membentuk high yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini setelah 392, 488, kemungkinan berikutnya sekitar 560. At- Ya, target price-nya kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya gambarkan ya. Maka mau tambah lagi tak bersa boleh. Jadi bayinya bertambah aja ke atas ya. Tapi kalau dia gagal bertahan di atasnya 392 atau maksimum di sini 366, maka ada baiknya jual dulu. Memang ada yang bilang, Pak Sunar saya cari yang murah aja, saya tunggu di bawah. Nah, masalahnya kalau dia sudah turun ke bawah, memang Anda dapat barang murah. Nah, kalau uptrendnya sudah selesai, eh, dia balik arah menjadi downtrend, apalagi downtrendnya masih kuat, nanti masalahnya di sini, sideways-nya lama. Ya, takutnya Anda nggak bisa tahan untuk nunggu lama, Anda jual, ya akhirnya ketinggalan profit. Iya nanti kalau naik lagi. Kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Pak Sunar tuh sebelumnya di bawah lama, kita sabar aja nanti udah juga dinaikkan lagi multi bagger. Nah, saya prinsipnya adalah full the trend. Ya, selama dia masih belum kena support, turun-turun di bawahnya support ya Anda boleh full ya boleh aja. Dan selama emang 20-nya masih mengarah ke atas, biasanya umumnya weakness atau pelemahan itu masih cukup wajar ya. Asalkan jangan terlalu jauh dari nilai average Anda ya.
kurangi posisi lebih baik. Kalau misalnya Anda ragu-ragu, biasanya selalu ditanya ya saya, Pak Sunar, ini bagaimana jual atau enggak ya? Eh, Baik posisi naik maupun turun. Kalau ragu-ragu, Anda biasanya sana saya selalu jual 50% karena win-win solution. Kalau besoknya naik, Anda win karena Anda masih punya 50%. Kalau besoknya turun, apalagi kalau turun dalam ya Anda win karena Anda sudah jual 50%, paling nggak menyelamatkan 50% deh. Jadi di saham itu solusinya kalau Anda ragu-ragu, takut atau khawatir, jual 50%. Udah beres ya seperti itu. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk bumi. Bumi ini gambarnya sudah saya gambarkan, area biomass sebenarnya sudah saya gambarkan di 127 ya di sini ya. Sebelumnya saya perpanjang kotaknya, tapi kalau 127 nggak sampai, tapi kan ini sudah mulai rebound. Ini sebenarnya boleh untuk buy ya, untuk buy bumi ya. Nah, Anda pasang stop lossnya aja di 133. Breakout ke atas 150, target pas berikutnya untuk bumi, dia akan menguji high-nya di 175, 176. Kemudian kalau dia breakout ke atas 186 untuk bumi dia masih ada kemungkinan ke 245. Jadi intinya ini kesempatan untuk buy on weakness di MA20-nya ya. Yang sering saya sebutkan turun di banyak MA20-nya jangan langsung buy. Tetapi kalau menjelang penutupan atau besok paginya seperti kasus yang ini kan, menjelang penutupan Anda boleh buy karena dia masih bertahan di atasnya MA20-nya kan. MA20-nya mengarah ke atas itu boleh buy ya. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk CMNT, memang ini masih downtrend. MA20-nya mengarah ke bawah, MA200-nya juga mengarah ke bawah, MA20-nya di bawah MA200, ini masih strong downtrend. Tetapi kalau kita lihat dari polanya, memang seringkali membentuk ekor panjang di bawah ya. Jadi Anda boleh aja buy on dip, antri di 950, Anda pasang stop loss-nya di 920 atau 905 maksimum ya. Nah, selama dia masih bertahan di atas 900 untuk CMNT, walaupun dia masih downtrend, sebenarnya masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 1000 dengan targetnya sekitar 1040 sampai 1090. Tetapi di sini Anda bayinya jangan terlalu banyak karena masih strong downtrend ya. Walaupun hijau dia masih bentuk swing higher swing ya. Low-nya di sini higher swing low ya. Kalau kita lihat di sini swing low-nya kan 930, sebelumnya kalau kita lihat ini swing low-nya di area 905. Jadi dia higher swing low. Mudah-mudahan aja dia akan membentuk higher high. Karena sebelumnya dia juga membentuk higher swing high. Setelah dia membentuk lower swing low, dia breakout dia higher swing high. Jadi target price-nya 1040 sebenarnya masih ada potensial. Atau tunggu amannya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya di atas 982,2 ya. Berarti di atas 98. Ini kan ada high-nya di sini 980 ya. Jadi di atas 980 Anda boleh buy. Ya kurang lebih seperti itu untuk CMNT. Nah cukup ya. Berikutnya untuk TCPI. TCPI ini dia terakhir asing pembeliannya naik, harganya juga naik. 7.600 sudah breakout ke atas. Jadi yang sudah ngikutin channel saya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. 7.600. Yang buy on weakness sebenarnya sudah saya gambarkan. Ini kotak di sini ya. Tinggal diperpanjang aja ya. Ini kan jejak rekam digitalnya masih ada yang garis-garisnya di sini ya. Nah, ini kalau dia berhasil breakout ke atas 7.600, maka target price berikutnya adalah 8.000 dan 8.550 ya. Yang di sini yang sudah punya pasang aja dari stopnya paling dekat 7.500, stop loss maksimum di 7.200 sampai 7.250 itu maksimum. Tapi kalau kejauhan ya Anda pakai acuan swing high di sini 7.400 ya. Kurang lebih seperti itu untuk TCPI. Mudah-mudahan berhasil naik. Nah, kadang-kadang memang ciri khasnya TCPI itu seringkali membentuk ekor panjang di bawahnya ya. Jadi Anda kalau mau antri, Anda bisa antri buy on weakness di 7.300-an atau 7.250. Atau nanti tunggu aja testing MA20-nya. Kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil rebound atau ke atas lagi, kita barusan buy. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Hill. Nah, untuk Hill ini sebenarnya sudah saya sharekan di grup private trading saya. Jadi saya nggak jualan rekomendasi saham, nggak. Ada grup private namanya Sunar Share Trade. Syaratnya hanya gabung melalui sekuritas CP atau KB Valvuri ya. Jadi sebentar saya kenalkan dulu. Ini di sini kalau misalnya Anda berminat, ini Sunar Share Trade saya akan bagikan opini ya. Saya bilang opini saham ya. Karena sudah pernah saya bahas sebelumnya juga, kalau bilang analisa saham atau rekomendasi saham itu harus ada sertifikasinya, harus ada izinnya dan lain-lain ya seperti itu ya. Nah, sementara kalau saya belum punya izin ya saya kasih istilahnya opini saham ya seperti itu ya, opini pribadi ya. Jadi ternyata by definition ya, kalau kita pakai acuan KBBI, opini, rekomendasi dan analisa itu berbeda artinya ya. Ya, jadi opini saham itu nggak bisa dilarang karena menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28, setiap orang mempunyai kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Jadi opini saham itu dilindungi oleh undang-undang. Ya seperti itu ya. Nah, memang kadang-kadang
lokasi analisa saham atau rekomendasi saham kan bisa aja Pak Sunar, kan biasanya disclaimer. Tetapi akan ada ya, akan ada peraturan baru OJK nanti yang melarang karena kasus investor yang menyalahgunakan em, pengaruhnya sebelumnya juga ada ya seperti itu ya. Mungkin akan diatur. Nah, di sini ada bagian opini analisa pribadi. Ini bagian dari topiknya ya. Grupnya namanya Sunarsia Trade Private. Syaratnya join the Sekuritas Capital Fury, kemudian nanti hubungin saya. Nanti tinggal saya add di Sunarsia Trade ya, grup Telegram ya. Ini kalau yang sudah punya KB Valpuri, Anda bisa minta pindah sales ya ke SBY 68 S15. Nah, terus terang saya nggak eh, maksudnya nggak menarik biaya ya seperti itu ya. Jadi Anda transaksi wajar, transaksi fee-nya juga normal ya. Dibeli 0,15, jual 0,25. Nggak ada biaya tambahan transaksi karena ikut join grup Sunar Share Trade ya, free ya. Jadi Anda bisa nego sampai 0,1 sampai 0,2 juga bisa. Jadi saya nggak melarang ya Anda kalau mau nego, tapi biasanya ada syarat transaksinya em, anda harus berapa miliar gitu ya transaksinya selama 3 bulan ya. Kalau nggak salah sekitar 15 miliar. Jadi Anda bisa nego turun biaya transaksinya. Nggak ada biaya bulanan, sekuritas lain kan masih ada yang biaya bulanan ya seperti itu ya. Kemudian trading limitnya juga lumayan besar. Terus nanti di asuransi trade saya juga share opini sama harian, update analisa atau news. Nanti juga ada WA-nya yang untuk broadcast-nya untuk news atau analisanya. Kalau kamu mau konsultasi ya juga silakan. Nanti juga saya berikan free tool screening saham mandiri Sunar Superseed. Semuanya free semua, nggak ada bayar ya, nggak bayar bayaran. Hanya syaratnya Anda aktif transaksi di sekuritas KB Valpuri ya. Jangan sampai cuma Anda gabung cuma ingin dapat benefitnya doang tapi nggak transaksi ya seperti itu. Ya bukannya maksa ya, paling nggak aktif lah ya 1 bulan transaksi berapa gitu ya seperti itu. Ya mungkin ada yang sudah terbiasa di sekuritas lain ya, ya usahakan seperti itu. Nah ini juga ada beberapa saham ya seperti Goto ini sebelumnya sudah pernah saya berikan juga untuk watchlistnya ya kan masih naik. Goto juga sebenarnya masih bagus tapi saya nggak bahas lagi karena sebelumnya sudah saya bahas ya seperti itu. Nah sebelumnya juga nanti kita bahas mengenai ULTJ itu sudah saya sebutkan juga sebelumnya di watchlistnya ya ULTJ. Nanti kita akan bahas ULTJ ya. Margin kalau mau buka rekening margin syaratnya 50 juta minimal. Terus Anda harus aktif di sekuritas yang sebelumnya atau yang di KB Valpuri juga minimal 6 bulan harus ada transaksinya dalam 6 bulan. Jadi harus aktif transaksi barusan bisa buka rekening margin paling enggak minimal saldonya 50 juta ya. Itu peraturan yang baru. Kalau peraturan lama kan hanya minimal 200 juta tapi nggak ada minim transaksi historinya. Kalau yang baru ini harus ada 6 bulan kemudian minimnya 50 juta. Nah, nah bunganya lumayan murah 11,9% per tahunnya ya kurang lebih sih begitu untuk Sunar Share Trade ya. Nah kita akan kembali lagi ke eh, sahamnya ya. Nah, nah Hill ini dia breakout. Nah apakah ketinggalan atau ketinggian? Sebenarnya kalau yang rajin nonton analisa saham saya di YouTube ini sudah pernah saya bahas analisa buy weakness sekitar 1410 kan. Ini saya perpanjang aja dan yang di sini 1495 kalau mau average up kalau sudah naik lagi ya. Nah, kalau yang mau tunggu buy on weakness lagi ya Anda bisa tunggu di 1495 atau 1410. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy atau biasanya di MA20-nya. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 1525 kita buy pakai pas berikutnya di 1640 ya. Di sini ada checkpointnya kalau mau nambah lagi sekitar 1575. Ya mungkin pertanyaannya sudah naik tinggi 3 hari kan maksudnya apakah mungkin pullback? Ya pullback atau koreksi sih mungkin aja. Jadi kalau Anda takut buy on weakness. Tetapi kalau nggak dikasih Anda boleh buy high sell higher. Ya breakout ke atas 1525 Anda boleh buy atau nambah lagi kalau yang mau. Ya kurang lebih juga. Berikutnya untuk LSIP. LSIP juga saya sudah sebutkan di grup private trainingnya Sunarsia Trade ya. Grup private-nya free, syaratnya hanya join pakai link tadi ya, yang sudah saya bahas sebelumnya. Ini LSIP cukup menarik karena asing mulai pembelian akumulasi naik ya. Tapi saya nggak fokus ke asing, saya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Ini dia MA20-nya masih mendatar, tapi harga sahamnya masih di banyak MA20-nya. Nah ini kesempatan buy on weakness, Anda mau tunggu naik ke atas 1120 juga boleh, atau mau buy sekarang juga boleh, pasang stop loss-nya 1040 dan 985. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ini untuk acuan untuk buy on weakness atau stop loss-nya. Nah, di sini target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 1120, target price berikutnya adalah 1295. Jadi kalau kita lihat dari pattern double bottom ini, maaf double top ini, dia kurang lebih sudah memenuhi target dari double topnya ya, dia sudah mulai rebound. Jadi ada peluang untuk buy
on weakness LSIP kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya atau mau nyicil sekarang nggak boleh. Yang penting adalah pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk MAPI. MAPI masih cukup menarik. MAPI di sini sebenarnya ada dua ya, MAPI sama MAPA. Tapi saya pilih MAPI aja. Ini kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya ini ya, high-nya yang terakhir 1580, Anda boleh buy atau average up. Breakout lagi ke atasnya ini, swing high terdekatnya 1625, Anda tambah lagi, pakai pas berikutnya 1710 dan 1815. Kalau yang merasa saya ngomongnya kecepatan, mungkin diperlambat aja playback speed videonya kan 0,75 kali. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 1450. Nah, memang di sini kalau kita perhatikan MA20 masih mengarah ke bawah, tapi MA20-nya itu masih di atasnya MA200-nya. Jadi, kalaupun dia masih di bawahnya, dia sudah mulai rebound. Itu kesempatan kita untuk buy on weakness. Ya, kalau dia breakout, naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Breakout ke atas 1625. Atau kalau mau tunggu lagi ya tunggu di 1450. Tapi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Saya nggak akan cari seperti itu. Kalau dia sudah berhasil rebound, mantul ke atas kita barusan buy ya. Kalau dia berhasil naik lagi kita barusan tambah lagi atau average up. Ya. Kenapa nggak langsung hajar sebanyak-banyaknya aja Pak Senar ya? Karena dia masih di banyak MA20 dan juga di banyak MA200-nya. Jadi jangan sampai kita itu melawan tren jangka menengah sampai jangka panjangnya ya. Jangka pendek menengah atau menengah panjang ya. Pakai MA20 atau MA200-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Gampangannya seperti itu ya. Kalau mau trading yang gampang, simple dan profit ya. Pakai MA aja sudah cukup. Yang penting arahnya ya. Bukan cuma oh katanya Pak Suntar naik ke atas MA20 boleh buy, tapi kalau arahnya ke bawah ya no ya. Ya kalaupun Anda mau spekulasi buy ya boleh aja tapi jangan terlalu agresif karena arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi arah tren itu menunjukkan petunjuknya. Kalau masih mengarah ke bawah, kita jangan terlalu agresif. Kalau agresif nanti ceritanya Anda akan ngikut lagi ya seperti itu. Nanti ujung-ujungnya cut loss lagi. Nah, kalau lebih cukup berikutnya MTEL. MTEL ini masih cukup menarik walaupun MA20-nya mengarah ke bawah, masih di banyak MA200 ya, tapi dia sudah mulai naik ke atasnya ya. Kalau dia breakout ke atas 620 untuk MTEL, Anda mau buy boleh, mau tambah lagi bisa boleh, pakai pas berikutnya 630, 640, 660. Ini sudah saya gambarkan ya. Jadi untuk average up naik ke atas 630 tambah lagi ya. Nah, ini kan breakout 620 buy yang belum punya atau mau average up naik ke atas 630 tambah lagi 640 tambah lagi pakai pas berikutnya sekitar 660 paling tidak 650-an ya di sini ya, atau 655 high-nya ya. Jadi Anda pasang aja 650. Ya kalau sudah naik ke 640, 440 Anda kan tambah lagi. Tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya. Jadi kalau turun Anda pasang order jual ya, automatic order ya. Atau kalau di CP itu istilahnya pakai bracket order. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Pani. Pani MA20 masih mengarah ke atas. Harga saham masih di atasnya MA20-nya. Ini kalau dia berhasil naik ke atas 15.750 tambah lagi average up target price berikutnya 18.000 sampai dengan 18.800. Jadi untuk Pani ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi masih bisa ya. Jadi Anda baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Raja. Raja ini uptrendnya masih bagus ya, MA20-nya mengarah ke atas dan jauh di atas MA200-nya. Nah, volumenya juga masih lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Jadi ini apakah distribusi Pak Sunar setelah dia naik tinggi ini turun ya? Kalau saya sih memandangnya lewat fokus ke trennya. Jadi saya nggak pakai teori akumulasi atau distribusi, saya fokus ke trennya. Paling gampangnya lihat MA20, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau dia berhasil higher high lagi rebound mantul ke atas kita boleh buy on weakness buy-nya bertahap ya seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat yang terakhir high-nya hari Jumat tanggal 29 November 2024 kan di 2200. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2200 Anda boleh buy atau yang sudah punya average up target price berikutnya sekitar 2400 dan 2780 itu untuk Raja. Jadi masih cukup menarik untuk Raja. Kalau lebih cukup berikutnya untuk PTRO ini PTRO dia akan menguji all time high kalau saya 20.000 ya. Kalau dia breakout maka target price berikutnya sekitar 23.000. Tahu dari mana? Fibonacci extension 161,8% ya. Itu sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Dan ini lumayan rapi ya. Kalau kita perhatikan 127,2% kan 2040. Ini 2000-an pas di resistennya. Yang memang nggak bisa pas persis gitu ya. 2000 ya kurang lebih lah asal nggak melenceng jauh yang mau buy on weakness tetap tunggu aja di 17.000 ya atau paling dekat ya di 18.075 ya kalau dia turun jangan langsung buy tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy nah sepertinya BTRO ini dijagain ya posisinya masih sideways masih ada peluang untuk breakout apalagi kalau kita lihat asing masih ada posisi akumulasi ya kalau habis seperti itu
cukup. Berikutnya untuk silo, siloam ini juga sudah saya sebutkan di Sunarsia Trade ya. Ini masih menarik, apalagi dia naik ke atas EMA 20-nya. Kalau mau buy silakan, target price berikutnya 3.400 dan 3.700. Pasang stop lossnya pakai acuan low-nya hari Kamis tanggal 28 ya. Itu low-nya di 2990. Selama dia bertahan di atasnya ini ya, 2890, sebenarnya untuk siloam ini masih ada peluang untuk naik lagi. Area bawah ini sudah saya gambarkan ya. Ini kan kotak sebelumnya ya. Kalau saya perpanjang ini kan sudah 2890. Yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order harusnya sudah profit ya sini ya. Karena dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, ini sudah 3.100-an ya sebenarnya. Jadi bayar bertahap aja, jangan takut-takut, jangan terlalu agresif juga. Ya. Mungkin ada yang bertanya, sebelumnya ada yang pernah nyindir juga sih, Pak Sunar bahas saham tapi kok nggak pernah beli, ya nyuruh-nyuruh orang beli kok, Pak Sunar sendiri nggak beli di grup private-nya kok nggak ada ya seperti itu. Nah, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang beli, saya hanya memberikan opini saham saya ya untuk minggu ini. Keputusan beli atau jual itu kan di tangan Anda, bukan saya yang nyuruh-nyuruh Anda. Memangnya Anda siapa bisa saya suruh-suruh? Ya, ya terserah Anda. Anda kalau mau kata negatif suruh ya, ya itu penafsiran Anda sendiri. Tetapi saya nggak pernah bilang nyuruh-nyuruh orang baik. Nah, kalau saya bilang naik ke atas 3150 atau 31, ini kan hanya 3160 ya, boleh buy kan atau buy gitu saya ngomongnya. Nah, itu kan saya opini saya kalau Anda mau buy silakan bagaimana ya, ya silakan buy kalau mau buy. Kan saya sering ditanya juga, oh saham ini bagaimana, saham ini bagaimana. Nah, itu opini pribadi ya. Saya nggak pakai kata analisa atau rekomendasi saham karena kedepannya akan dilarang katanya gitu seperti peraturan OJK. Tapi kalau opini saham itu saya punya hak berdasarkan UU Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk mengeluarkan pendapat ya secara lisan maupun tulisan. Opini adalah pendapat. Jadi beda ya antara opini, analisa dan rekomendasi beda. Ya bisa cek di KBBI. Karena kalau bicara mengenai masalah hukum ya, itu yang penting mens reanya, ada niat jahatnya enggak. Ya, saya nggak punya ada niat jahat. Misalnya saya eh, bikin analisa buy, padahal saya sudah buy sebelumnya gitu ya. Nanti kalau sudah naik tinggi ke atas saya jual, enggak. Karena dulu pernah kejadian ya, ada investor yang terkenal, dia pilih saham-saham yang nggak liquid ya. Itu setiap kali dia rekomendasikan, kebanyakan sahamnya naik karena dia sudah beli. Apalagi besoknya setelah dia rekomendasikan, dia tambah lagi ya, naik lagi. Kemudian dia share di grup premiumnya dia, ya grupnya pada baik semua. Terus dia punya media sosial, Instagram ya, followernya banyak, berkembang terus sampai 1 juta ya. Kan karena di Instagram itu kalau promosi terus-terusan, ya itu kan makin lama followernya banyak, makin orang mengenal, terus akhirnya ikut-ikutan. Nah, harganya naik-naik terus dia akhirnya jual. Mirip dengan kasus GameStop dulu ya. Ketika dia turun-turun terus ya, ada yang short sale kan. Nah, ini yang dilawan grup dari Reddit itu kan. Sekongkolan beli GameStop ya, seperti itu ya. Jadi akhirnya naik melambung tinggi. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang short position di GameStop rugi banyak. Ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak ada minat niat jahat ya untuk seperti itu enggak. Ya, seperti itu ya. Jadi yang penting seperti itu ya. Em, karena pada dasarnya hukum itu tergantung niat jahatnya dan enggak ya seperti itu ya. Kalau nggak ada niat jahat, saya bilang ini opini nggak melanggar ketentuan ya dari mana langgarnya ya disclaimer. Sebenarnya bisa saja saya pakai disclaimer. Tapi kalau bicara mengenai disclaimer, saya cerita sedikit aja ya. Sebelumnya memang saya pernah ditawarin ya, tahun lalu nggak salah ya, untuk bantu untuk pom-pom suatu saham, ya. Kodenya depannya U, ya, depannya U, bahasa Inggrisnya U ya. Ya, seperti itu ya. Diminta tolong untuk pom-pom, baik, katanya bagus, analisanya ke atas gitu ya. Saya bilang nggak mau, saya bukan tipe orang pom-pom. Loh, bukan pom-pom, Pak Sunar, kasih aja opini eh, analisa saham. Waktu itu dia bilangnya, bukan opini sih, analisa saham atau analisa saham gitu. Kan disclaimer, Pak Sunar tinggal kasih disclaimer. Nah, jahatnya disclaimer di sini, ya. Eh, Anda nggak tanggung jawab, ya, seperti itu ya. Nah, kalau memberikan rekomendasi atau analisa itu paling tidak Anda punya tanggung jawab moral maupun secara hukum mungkin Anda kasih aja disclaimer ya seperti itu ya. Malah justru yang pakai embel-embel disclaimer itu ya saya nggak nuduh orang lain enggak ya seperti itu ya. Cuman itu secara nggak langsung em, lepas tanggung jawab ya. Moralnya itu tanggung jawab moralnya nggak ada. Memang ya ya kalau ada niat jahatnya ya ya itu berarti ada kemungkinan bisa dibawa ke kasus hukum ya seperti itu ya. Tapi saya nggak ada niat jahat ya. Yang penting ya Anda pasang di stop atau stop loss. Tapi harus tahu ya untuk saham siluam ini kalau naik-naik dia bisa tiba-tiba dibanting ya. Ya sudah. Bukan karena Pak Suntar banting nggak ya. Ini saya nggak punya siluam terus terang aja. Karena saya fokusnya masih di saham perbankan big banks ya.
Ini dibanting ya, naik tinggi ekor panjang kemudian dibanting. Ini juga naik, ini kalau nggak salah loncat gap up, kemudian berikutnya lagi gap down. Jadi, nah bicara mengenai gap up gap down ya, saya hanya mengatakan aja ke depannya itu ada perubahan perubahan peraturan. Jadi kedepannya itu akan banyak saham yang gap up atau gap down karena untuk saham-saham yang diperdagangkan di eh, sebelum pembukaan pra opening ya pre opening itu bukan hanya LQ45 ya. Jadi ada tiga papan, papan utama, papan baru sama papan ekonomi baru itu dia bisa diperdagangkan sebelum eh, marketnya buka start ya S9 jadi 8 lebih berapa gitu ya peraturannya saya lupa. Memang ada pergeseran waktu. Tapi bedanya antara jam berapa sampai jam berapa itu Anda nggak bisa withdraw ordernya. Jadi begitu Anda masuk, Anda nggak bisa order, biasanya nggak bisa di withdraw, ya withdraw. Karena sebelumnya itu ada kecurangan, Anda masukin ordernya pas detik-detik sebelum proses perhitungan harganya itu, nah itu bisa withdraw langsung. Jadi nanti bisa mempengaruhi harganya, ya seperti itu. Jadi itu sudah kena blok di peraturan yang baru, ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup satu lagi. Sebentar ini sudah berapa saham ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Sampai 15 ini kebanyakan. Nah, ini yang terakhir ULTJ menarik ya. Sudah saya sebutkan juga kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau dia berhasil naik ke atas 1.800 untuk ULTJ, itu maka anda boleh buy atau tambah lagi free sub. Area buy mungkin sudah saya gambarkan di sini sebenarnya. Ini jejak digital sebelumnya ya, saya nggak rubah-rubah. Ini kalau diperpanjang kan ini tetap sama kan di sini sekitar sini. Sebentar, magnetnya bubar. Ya, kurang lebih kan tadi saya gambar di sini. Nah ini kalau dia breakout ke atas 1.800 yang sebelumnya kalau mau buy silakan. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena dia MA20-nya mengarah ke bawah dan MA20-nya masih di bawah MA200-nya. Harga sahamnya juga masih close di bawahnya MA200-nya atau MA20-nya juga ya seperti itu. Jadi banyak bertahap aja, naik kita tambah lagi average up ya, naik ke atas 1.800 buy, naik ke atas 1.820 tambah lagi target price dekatnya 1.880, 1.950 dan 1.980 ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk OLDC ya. Bicara mengenai industri susu yang terakhir kan susu impor sudah mulai eh, ditindak ya oleh pemerintah ya. Karena sebelumnya itu ada kasus kenaikan harga susu karena masuknya susu impor ya ya sampai nggak tahu ya ada video short video atau TikTok video yang bilang ada kayak susu itu dibuang ya. Nah, dibuang karena alasannya em, pabrik atau penjualnya itu entah pabrik atau penjualnya lebih suka karena produk impor gitu ya. Lebih suka mengimpor atau gimana karena cuannya mungkin lebih banyak ya seperti itu. Nah, tapi akhirnya ditindak ya mudah-mudahan aja ini kembali bangkit lagi. Tapi ULTC memang masih cukup kuat ya, brandnya masih cukup kuat di pasaran. Jadi baiknya bertahap aja, fluktuasinya tinggi ya, jangan kaget karena ini ekornya panjang ke bawah ke atas. Ya ini sebelumnya juga sama, fluktuasinya tinggi. Nah kalau yang fluktuasi tinggi ini, kalau misalnya Anda takut, Anda tunggu aja buy on dip di sini. Anda antri aja di area sekitar ini ya, 17.000 1735 sampai keliru ngomong 1735 ya. Atau em, di low-nya, tapi 1735 aja. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 1665 kalau sudah buy on weakness di sana ya. 1665. Memang agak jauh karena fluktuasinya tinggi. Jadi saham itu kadang-kadang ada ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Ya ini contohnya ini ekor panjang ke atas. Jadi kalau sudah beli 1.800, Anda langsung pasang aja antrean jual atau trading stopnya 1870, 1860 ya. Gitu. Jadi kalau dia gagal turun ya Anda bisa eh, jual, sell ya seperti itu ya. Melindungi profit yang sudah didapat. Ya. Kurang lebih sih cukup sekian. Ini sudah lumayan banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya untuk minggu ini tanggal 2 Desember sampai dengan 6 Desember 2024. Sekian, terima kasih. Di akhir video saya doakan semuanya em, semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.